persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada berapa orang? Ya. Pada semester kemarin kalian telah belajar yang namanya situs akuntansi perusahaan ya. Ini sebelum kita memasuki materi perusahaan dagang, adakah di antara kalian orang tuanya yang di rumah berjualan atau berwirausaha? Ada tidak? Ada. Usaha apa? Rumah makan, Pak. Rumah makan. Ada lagi? Ya, toko sembako. Ada yang kedua. Ya, itu adalah salah satu contoh dari perusahaan dagang yang akan kita bahas pada hari ini ya. Fokus belajar dengan baik apa materi yang akan Bapak sampaikan. Karena apabila kalian memahami materi dengan baik, tentunya nanti akan bermanfaat bagi kalian. Kalian akan bisa bagaimana melakukan menganalisis karakteristiknya, bagaimana kalian akan melakukan pencatatan di perusahaan ya dagang. Bisa kalian terapkan nanti di rumah ya. Orang tuanya berwirausaha sebagai usaha dagang ya. Baik Bapak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian harus dapat menjelaskan karakteristik perusahaan dagang. Itu poin utama. Jadi kalian harus bisa menjelaskan itu. Kalau tidak bisa, berarti nanti kalian tidak lulus KKM ya. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis transaksi perusahaan dagang. Nah, ada yang tahu belum? Apa itu perusahaan dagang? Ada. Apa Isa? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Iya. Ada lagi? Ya, bagus sekali ya, saya. Jadi di sini pengertian perusahaan dagang tadi disebutkan kawan kalian, Elsa tadi, bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya atau kegiatannya melakukan pembelian barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya ya. Jadi gini artinya, perusahaan dagang itu kegiatannya kita membeli barang dagangan, kemudian kita simpan lagi, kita jual kembali tanpa merubah bentuknya. Kita beli besi, kemudian kita jual lagi masih berbentuk besi. Nah, itulah namanya perusahaan dagang. Paham kan? Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada minimarket, kemudian ada toaster, nah ada toko swalayan. Di sekitar kita ada nggak contoh selain ini? Ada nggak? Smart. Di jembatan 3 ada? Ada nggak? Ada jembatan 3? Ada toko Mbak Nanti jualan baju itu barang. Pertanyaan yang kedua, dalam membayar ongkos angkut barang yang dibeli maupun membayar ongkos angkut barang yang dijual, tentunya akan muncul pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana syarat penyerahan barang ya. Kita pelajari satu-satu. Nah, syarat pembayaran ini ya, tadi yang ditanya tadi, bagaimana syarat pembayarannya? Syarat pembayaran yang sering muncul biasanya ada N_EO ya. Sudah pernah dibaca belum materinya di rumah? Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya syarat 2/10 N/30. Kemudian ada syarat lagi 2/10 1/15 N/60. Ada yang tahu apa syarat ini? Ada yang tahu?
Ya. Yang pertama 2/10, 1/15, n/60. Jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi akan mendapatkan potongan 2%. Jika dilakukan 15 hari, selama 15 hari, lebih dari 10 hari misalnya ya, berarti di antara hari ke-11 sampai 15, itu akan mendapat potongan 1%. Dan jangka waktunya adalah 60 hari. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok. Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok menganalisis karakteristik perusahaan dagang. Kemudian kelompok yang kedua menganalisis transaksi perusahaan dagang. Coba karena ini sudah dibagi 2, ini kumpul ke sana, ya. Di kelompoknya silakan duduk di meja kelompok masing-masing. Yang mejanya digeser dulu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Tulis nama kelompoknya. Itu kelompok apa ya? Saya 3 paham. Belajar apa? Ekonomi ya? Saya bekerjasama dalam menjalankan tugas kelompok, menentukan wujud motivasi dan yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang karakteristik perusahaan dagang. Coba dibacakan oleh saudari. Yang pertama, apakah jenis produk yang dijual oleh masing-masing usaha dagang itu? Baiklah, kelompok kami mengambil 2 jenis produk yang akan dijual, yaitu toko pakaian dan toko bangunan. Toko pakaian berupa baju, celana, sandal, sepatu, perlengkapan sekolah. Toko bangunan yang berupa semen, besi, cat, paku, dan material yang lainnya. Untuk yang dibeli separtai barang dengan dagang dari PT Andi Kurnia 30.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Yang pertama tadi kan dibeli separtai barang dagang dari PT Adi Kurnia sebesar 32.500.000. Jadi kita kan membeli barang. Ketika kita membeli barang kan otomatis kita mendapatkan barang tersebut kan? Ya. Jadi barang tersebut kita masukkan ke dalam debit. Jadi di debit itu kita tulis pembelian. Lalu dengan syarat 2/10 N/30. Kalau syaratnya 2/10 N/30 tadi kan berarti kan dia kredit kan? Ya. Jadinya kita tulis di kredit yaitu utang dagang. Karena dia tidak membayar secara langsung. Paham? Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihapus. Jadi ini ya, ini ya. Kalau pembelian secara kredit yang timbul pembelian sama utang dagang. Kalau penjualan secara kredit yang timbul
piutang dagang sama penjualan. Kalau tunai kan pembelian sama kas. Kalau dia penjualan tunai dengan timbul kas sama penjualan. Bisa untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi yang baru berikan atau tidak. Kalau ada soal sedikit silakan dijawab, ada pilihan ganda ya. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek, nengok kanan kiri. Yakin dengan diri kalian sendiri ya. Kalian sudah maju semua presentasi masing-masing kelompok. Setelah Bapak amati, Bapak nilai yang mempunyai semangat paling tinggi dari kelompoknya ya. Kalau menurut penilaian kalian yang mana? Semuanya Bapak amati bagus semua. Temuan berikutnya kita akan belajar tentang pencatatan durasi perusahaan. Dosa bahan refleksi diri kalian ya. Refleksi misalnya yang setelah saya dapat materi hari ini kedepannya bagaimana, silakan Bapak beri kesempatan untuk maju depan salah satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini saya akan berterima kepada Tuhan karena telah memberikan materi pada siang hari ini tentang perusahaan dagang sehingga kami semua bisa memahami apa itu perusahaan dagang dan lain sebagainya. Harapan saya kedepannya bukan hanya tentang perusahaan dagang saja, tetapi saya dan teman-teman sekalian mewakili ingin mendapatkan materi yang lebih banyak lagi mengenai ekonomi, bukan hanya perusahaan dagang saja. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar di rumah dengan giat, dengan maksimal, sehingga bisa mengulangi materi yang Bapak berikan. Ya. Bila belum paham, silakan dipahami, ditanyakan mana yang belum paham nanti ya. Nah, untuk kedepannya diingat kita akan belajar tentang pencatatan jurnal khusus perusahaan dagang. Kita untuk bersama-sama dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.